Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiwatul Khairunisa, NIM 1702110101058 dari Prodi Pendidikan Matematika. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi transformasi dengan submateri rotasi. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah siswa dapat memahami materi rotasi dengan titik pusat O0,0 dengan sudut putar 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, negatif 90 derajat, negatif 180 derajat, dan negatif 270 derajat secara konsep melalui grafik maupun melalui rumus. Untuk pengertian rotasi itu sendiri, yaitu rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik tertentu dengan perputaran terhadap suatu titik tertentu. Nah, untuk perputarannya sendiri, apabila bernilai negatif, maka searah dengan arah jarum jam. Namun, apabila nanti bernilai positif, maka arah perputarannya akan berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, apa sih contoh dalam kehidupan sehari-hari menerapkan rotasi ini? Nah, kalian bisa menemukan banyak sekali contoh yang menerapkan rotasi atau perputaran ini. Salah satunya contohnya yaitu jam dinding, kincir angin, bahkan kipas angin yang ada di kamar kalian itu menerapkan konsep rotasi atau perputaran ini. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai tujuan, kali ini kita akan membahas rotasi dengan titik pusat O0,0 dengan sudut putar 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, negatif 90 derajat, negatif 180 derajat, dan negatif 270 derajat. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari dan menemukan suatu rumus melalui gambar terlebih dahulu, yaitu rotasi dengan titik pusat O0,0 sebesar 90 derajat. Maka kalian bisa menyimak video berikut ini. Nah, untuk rotasi dengan titik pusat O0,0 dengan sudut putar 90 derajat. Untuk yang pertama, step yang pertama kita akan menentukan satu titik P dengan koordinat X, Y. Nah, ini akan harus kita hubungkan dengan titik pusat O 0,0 ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat garis busur lingkaran dengan menggunakan bantuan jangka titik pusat 0 dan jari-jarinya sepanjang ini. Nah, kita akan membuat, karena sudut putar 90 derajat ini bernilai positif, maka dia akan berlawanan dengan arah jarum jam sesuai kaidah. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Nah, kita akan membuat busur lingkaran, garis busur lingkaran. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan penggaris busur ini untuk mengukur 90 derajat. Nah, kita akan mengukur 90 derajat dengan cara ini dipaskan dengan pusat dan garisnya dipaskan dengan garis antara P dengan garis pusat yang kita buat secara putus-putus tadi. Nah, di sini kan, nah 90 derajat ada di sini. Nah, kita tarik garis dari titik yang sudut 90 tadi lurus. Nah, sampai memotong garis busur lingkaran yang kita buat dengan jangka tadi. Nah, di sini. Jadi di sini adalah P aksen dengan rumus koordinat baru yaitu negatif Y, X. Tuh. Nah, untuk yang selanjutnya kita bisa menuliskan rumusnya, yaitu apabila suatu titik P dengan koordinat X, Y dirotasikan dengan titik pusat O 0,0 sebesar 90 derajat, maka akan menghasilkan P aksen dengan koordinat baru yaitu negatif Y, X. Nah, melalui video barusan, kita bisa mendapatkan suatu rumus rotasi dengan titik pusat O0,0 sebesar 90 derajat adalah apabila suatu titik P dengan koordinat X, Y dirotasikan atau diputar dengan titik pusat O0,0 sebesar 90 derajat, maka akan memindahkan titik menjadi P aksen dengan koordinat negatif Y, X.
Nah, sekarang kita tahu rumusnya. Kita tinggal menerapkan rumus itu ke soal, yaitu saya sudah mempunyai satu contoh soal. Nah, soal yang pertama yaitu titik A dengan koordinat 3,1. Maka apabila tadi ditemukan rumus, kita hanya menerapkan saja. Nah, kalau misal titik A dengan koordinat 3,1 dirotasikan atau diputar dengan titik pusat O 0,0 sebesar 90 derajat, ingat, tadi X, Y menjadi negatif Y, X. Maka apabila A-nya 3,1 menjadi titik A aksen dengan koordinat negatif 1,3. Saya memiliki satu titik lagi, yaitu titik B dengan koordinat 6, negatif 2. Dirotasikan atau diputar dengan titik pusat O 0,0 sebesar 90 derajat akan menjadi titik B aksen dengan koordinat 2,6. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara untuk menemukan titik yang dipindah dengan titik pusat O 0,0 sebesar 180 derajat. Nah, agar kalian bisa memahami secara konsep dari grafik dan menghasilkan suatu rumus, maka perhatikan video berikut ini. Nah, untuk rotasi dengan titik pusat O 0,0 dengan sudut putar 180 derajat. Nah, seperti tadi kita menentukan titik P, misal di sini, dengan koordinat X sama Y. Seperti tadi, kita akan menghubungkan titik P dengan titik pusatnya 0,0. Seperti ini. Nah, kita akan membuat garis busur tadi, garis busur seperti tadi, seperti ini. Karena 180 derajat bernilai positif, maka berlawanan arah ya, dengan jarum jam. Nah, selanjutnya seperti tadi kita akan mengukur sudut 180 derajat berlawanan dengan arah jarak jam dengan step yang sama. Cara penggunaan garis busur 180 ada di sini, maka tarik garis lurus dari 0,0 ke titik yang kita temukan tadi sampai memotong garis busur lingkaran. Nah, maka di sini adalah P aksen dengan koordinat negatif X, negatif Y. Kita bisa menuliskan rumusnya, yaitu apabila terdapat titik P dengan koordinat X, Y dirotasikan dengan titik pusat O sebesar 180 derajat, maka akan menghasilkan titik P aksen dengan koordinat negatif X, negatif Y. Nah, dari video barusan kita bisa mendapatkan rumus apabila suatu titik P dengan koordinat X, Y dirotasikan dengan titik pusat O 0,0 sebesar 180 derajat akan menghasilkan titik P aksen dengan koordinat negatif X, negatif Y. Nah, saya punya satu contoh, yaitu titik C dengan koordinat 1,4 dirotasikan dengan titik pusat 0,0 sebesar 180 derajat akan menghasilkan titik C aksen dengan koordinat negatif 1, negatif 4. Dengan koordinat 1, negatif 2 dirotasikan dengan titik pusat O 0,0 sebesar 180 derajat akan menjadi titik D aksen dengan koordinat negatif 1,2. Untuk yang selanjutnya kita akan mempelajari rotasi dengan titik pusat O 0,0 sebesar 270 derajat. Nah, agar kalian memahami secara konsep dan mendalam, kalian perhatikan video berikut ini. Nah, untuk rotasi dengan titik pusat O 0,0 dengan sudut putar 270 derajat. Nah, seperti tadi, kita terlebih dahulu menentukan titik P, X, Y, menghubungkannya dengan titik O, lalu membuat garis busur lingkaran menggunakan jangka. Nah, setelah itu sama, kita akan menentukan di mana sih letak dari titik yang dihasilkan perputaran menurut sebesar 270 derajat. Seperti tadi, karena 270 derajat itu bernilai positif, dan maka nantinya akan berlawanan dengan arah jarum jam. Karena kita memiliki penggaris busur hanya 180 derajat, maka kita akan mengukur 180 derajat terlebih dahulu. Lalu dari 180 derajat
ke 270 berarti ditambah 190 derajat. Dilanjutkan ya diputarnya. 90 derajat ada di sini. Nah, kita hubungkan lurus dengan titik O sampai memotong garis busur lingkaran yang kita sudah bentuk tadi dengan jangka. Garis potong yang ada di sini, maka ini adalah P aksen dengan koordinat Y, negatif X. Maka kita bisa menuliskan rumusnya, yaitu apabila suatu titik P dengan koordinat X, Y dirotasikan dengan sudut titik pusat O dengan sudut putarnya 270 derajat, maka untuk P aksen akan memiliki koordinat Y, negatif X. Nah, dari video barusan kita dapat mendapatkan rumus, yaitu apabila suatu P dengan koordinat X, Y dirotasikan dengan titik pusat O 0,0 sebesar 270 derajat akan menghasilkan P aksen dengan koordinat Y, negatif X. Nah, saya akan memberikan satu contoh titik, yaitu titik E dengan koordinat 1,1, maka dirotasikan dengan titik pusat O 0,0 sebesar 270 derajat, maka akan menghasilkan titik E aksen dengan koordinat baru, yaitu 1, negatif 1. Nah, satu kali lagi, saya punya titik F dengan koordinat negatif 2,1 dirotasikan dengan titik pusat O 0,0 sebesar 270 derajat, maka akan menghasilkan titik F aksen dengan koordinat negatif 1,2. Nah, untuk rotasi dengan sudut putar bentuk bernilai positif sudah. Sekarang saatnya kita mempelajari rotasi atau perputaran dengan titik pusat yang sama, yaitu O 0,0, namun sudutnya itu bernilai negatif, yaitu negatif 90 derajat. Nah, kalian bisa menyaksikan video berikut ini. Untuk rotasi dengan titik pusat O 0,0 dengan sudut putar negatif 90 derajat, kita perlu tahu bahwa ketika sudut putarnya negatif 90 derajat, maka dia akan searah dengan arah jarum jam. Tadi ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Maka stepnya sama, kita menentukan titik P koordinat X, Y, lalu dihubungkan terhadap titik putarnya, titik pusat maksud saya, lalu membuat garis busur lingkaran. Nah, karena negatif 90 derajat ini searah dengan jarum jam, maka diputarnya searah jarum jam juga. Nah, seperti tadi stepnya, kita cari 90 derajat ada di mana. Nah, kita tarik seperti tadi sampai memotong garis busur lingkaran. Ini dia, yaitu P aksen dengan koordinat Y, negatif X. Nah, untuk rumusnya kita bisa menuliskan jika terdapat P dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O dengan sudut putarnya yaitu negatif 90 derajat, akan menghasilkan P aksen dengan koordinat Y, negatif X. Nah, kita perlu mencermati, yaitu untuk rumus ini sama dengan rotasi dengan titik pusat O dengan sudut putar negatif 270, di mana lingkaran ini kan 360 derajat. Ketika P dirotasikan sebesar negatif 90 derajat, maka ke arah sini. Nah, untuk P yang diputar sebesar 270 derajat, maka ini juga akan terjadi di sini. Kita buktikan ya. Nah, ini 180 di sini. Nah, kita lanjutkan. Nah, 90 juga ada di sini juga. Jadi sama rumusnya. Ingat, dari video barusan kita tahu bahwa arah yang sama-sama memiliki 90 derajat, jika kalian ingat video yang tadi, nah, tapi memiliki arah yang berbeda, yaitu searah dengan arah jarum jam. Nah, dari video barusan kita dapat mendapatkan rumus, yaitu apabila suatu titik P dengan koordinat X, Y dirotasikan
dengan titik pusat O 0,0 sebesar negatif 90 derajat akan menghasilkan titik P aksen dengan koordinat Y, negatif X. Nah, saya akan kasih satu contoh penerapan rumus ya seperti tadi, yaitu titik G dengan koordinat 1,4 dirotasikan dengan titik pusat O 0,0 sebesar negatif 90 derajat, maka akan menghasilkan titik G aksen dengan koordinat 4, negatif 1. Nah, satu kali lagi yaitu titik H dengan koordinat 2, negatif 3 dirotasikan dengan titik pusat O 0,0 sebesar negatif 90 derajat, maka akan menghasilkan titik H aksen dengan koordinat negatif 3, negatif 2. Nah, selanjutnya karena kita sudah sampai arah perputarannya negatif yang searah dengan jarum jam, selanjutnya kita akan mempelajari rotasi dengan titik pusat yang sama O 0,0 namun sebesar negatif 180 derajat. Nah, agar kalian memahami, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa perputaran dengan sebesar negatif 180 derajat, hasil perputarannya nanti akan sama dengan seperti tadi yang sebesar 180 derajat. Kita buktikan melalui video berikut ini. Untuk rotasi dengan titik pusat O 0,0 dengan sudut putar negatif 180 derajat. Nah, kita tahu bahwa kalau misal sudut putarnya bernilai negatif, maka dia akan searah dengan jarum jam. Nah, stepnya juga sama, dari menentukan P dengan koordinat X, Y dihubungkan terhadap pusat O dan dibuat garis busurnya. Maka step yang selanjutnya yaitu mengukur di mana negatif 180 derajat searah dengan jarum jam, maka seperti ini, dan tarik garis sampai memotong garis busur lingkaran. Nah, di sini adalah P aksen dengan koordinat negatif X, negatif Y. Kita bisa menuliskan rumusnya. Apabila titik P, X, Y dirotasikan terhadap sudut titik pusat, maksud saya O, dengan sudut putar negatif 180 derajat, akan menghasilkan P aksen dengan koordinat negatif X, negatif Y. Kita bisa perhatikan bahwa rumus ini sama dengan rotasi dengan titik pusat O 0,0 dengan sudut putar 180 derajat. Karena apa? Ketika kita membentuk sudut 180 derajat maupun negatif 180 derajat, maka titiknya yang akan menjadi P aksen adalah sama-sama di sini. Ketika sudut putarnya negatif 180 derajat, maka titiknya ada di sini kan. Nah, apabila sudut putar sebesar 180 derajat, maka dia akan berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, tempat kerjanya juga tempat ditemukan P aksennya juga terbentuk di sini. Nah, seperti itu. Dari video yang sudah kita saksikan bersama-sama, kita menghasilkan rumus titik P dengan koordinat X, Y apabila dirotasikan dengan titik pusat O 0,0 sebesar negatif 180 derajat akan menghasilkan titik P aksen dengan koordinat negatif X, negatif Y. Nah, itu sama dengan rotasi yang titik pusat O 0,0 sebesar 180 derajat, bukan? Nah, ayo lihat lagi yang tadi. Nah, saya kasih satu contoh titik, yaitu titik I dengan koordinat 4,2 dirotasikan dengan titik pusat O 0,0 sebesar negatif 180 derajat akan menghasilkan titik I aksen dengan koordinat negatif 4, negatif 2. Satu contoh lagi yaitu titik J dengan koordinat negatif 1,1 dirotasikan dengan titik pusat O 0,0 sebesar negatif 180 derajat akan menghasilkan titik J aksen dengan koordinat 1, negatif 1. Nah, tinggal satu lagi nih, ada yang ingat? Kita akan mempelajari rotasi dengan titik pusat O 0,0 sebesar negatif 270 derajat. Nah, kalian bisa menyaksikan dengan seksama apa sih persamaannya dengan yang tadi-tadi? Perhatikan baik-baik video berikut ini. Untuk rotasi dengan titik pusat O 0,0 dengan sudut putar negatif 270, kita akan mengukur sudutnya sebesar 270 dengan arah ke arah jarum jam.
maka perputarannya seperti ini. Seperti tadi, ketika kita hanya mempunyai penggaris busur sebesar 180 derajat, maka kita akan menentukan 180 derajat dulu, lalu ditambah dengan 90 derajat, dan perputarannya melanjutkan yang tadi. Tambah 90 ada di sini. Maka ini dihubungkan dengan titik O sampai memotong garis busur lingkaran. Terbentuk P aksen dengan koordinat negatif Y, X. Kita bisa menuliskan rumusnya, yaitu jika terdapat titik P dengan koordinat X, Y dirotasikan dengan titik pusat O dan titik sudut putarnya negatif 270 derajat, maka akan membentuk P aksen dengan koordinat negatif Y, X. Kita perhatikan bahwa perputaran rumus yang didapatkan dari perputaran atau rotasi dengan titik pusat O 0,0 dengan sudut putar negatif 270 ini sama dengan rotasi dengan titik pusat O 0,0 dengan sudut putar 90 derajat. Nah, kita bisa mengeceknya, yaitu kalau misal sudutnya bernilai negatif, maka ia akan berlawanan arah dengan jarum jam. Maka kita akan mengeceknya seperti tadi caranya. Nah, hasilnya persis di sini juga. Seperti itu. Barusan kita mendapatkan suatu rumus apabila suatu titik P dengan koordinat X, Y dirotasikan dengan titik pusat O 0,0 sebesar negatif 270 derajat akan menghasilkan titik P aksen dengan koordinat negatif Y, X. Nah, sama dengan rotasi yang mana? Ayo lihat lagi. Nah, saya akan kasih contoh, yaitu titik K dengan koordinat 1,2 dirotasikan dengan titik pusat O 0,0 sebesar negatif 270 derajat, maka akan menghasilkan titik K aksen dengan koordinat negatif 2,1. Nah, satu kali lagi deh, saya kasih contoh titik L dengan koordinat negatif 4, negatif 2 dirotasikan dengan titik pusat O 0,0 sebesar negatif 270 derajat, maka akan menghasilkan titik L aksen dengan koordinat 2, negatif 4. Nah, bagaimana dari apa yang saya jelaskan barusan? Oke, kita akan menyimpulkan apa sih rumus dari semua perputaran atau rotasi dengan titik pusat O 0,0 dengan semua besar sudutnya. Kita akan simpulkan. Yang pertama, rotasi dengan titik pusat O 0,0 sebesar 90 derajat, rumusnya adalah P dengan koordinat X, Y dirotasikan dengan titik pusat O 0,0 sebesar 90 derajat akan menghasilkan titik P aksen dengan koordinat min Y, X. Nah, yang kedua, rotasi dengan titik pusat O 0,0 sebesar 180 derajat. Maka dapatkan rumus apabila suatu P dengan koordinat X, Y dirotasikan dengan titik pusat O 0,0 sebesar 180 derajat akan menghasilkan titik P aksen dengan koordinat negatif X, negatif Y. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, rotasi dengan titik pusat O 0,0 sebesar 270 derajat menghasilkan rumus apabila suatu titik P dengan koordinat X, Y dirotasikan dengan titik pusat O 0,0 sebesar 270 derajat akan menghasilkan titik P aksen dengan koordinat Y, negatif X. Nah, untuk yang keempat, ini agak berbeda rotasinya, yaitu arahnya yang membedakan. Nah, yang selanjutnya yaitu rotasi dengan titik pusat O 0,0 sebesar negatif 90 derajat. Maka menghasilkan rumus apabila suatu titik P dengan koordinat X, Y dirotasikan dengan titik pusat O 0,0 sebesar negatif 90 derajat akan menghasilkan titik P aksen dengan koordinat Y, negatif X. Nah, untuk yang kelima yaitu rotasi dengan titik pusat O 0,0 sebesar negatif 180 derajat. Nah, menghasilkan rumus apabila suatu titik P dengan koordinat X, Y dirotasikan dengan titik pusat O 0,0 sebesar negatif 180 derajat, maka menghasilkan titik P aksen dengan koordinat negatif X, negatif Y. Dan untuk yang terakhir yaitu rotasi
dengan titik pusat O0,0 sebesar negatif 270 derajat, menghasilkan rumus apabila suatu titik P dengan koordinat X, Y dirotasikan dengan titik pusat O0,0 sebesar negatif 270 derajat, maka akan menghasilkan titik P aksen dengan koordinat Y, negatif X. Sekian penjelasan dari saya. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.